Halo Sobat Polkesmed, selamat datang di episode terbaru podcast Ngopi Sehat, Ngobrol Pintar, Poltekkes Tegas Medan Medan hebat. Hebat. Oke baik teman-teman, kali ini kami kedatangan tamu istimewa lagi nih ya, karena setiap tamu di sini istimewa Bu. Oh gitu ya. Oke, jadi kali ini kami kedatangan tamu jauh dari Siantar, yaitu Ibu Leni Nenggolan, Kepala Ketua Program Studi D3 Kebidanan Pematang Siantar. Selamat datang Bu Leni. Iya Pak. Oke, ini baru pertama kali ya masuk ke podcast Ngopi Sehat Polkesmen Hebat ya. Iya baru Oke, pertama Pak. baik kali ini kami namakan episode kali ini adalah Hero of the Month. Nah, belum tahu ya, mungkin juga belum banyak yang tahu atau kenal dengan istilah Hero of the Month ya, Bu ya. Ya baru sepertinya belum familiar Belum gitu ya Pak ya. familiar. Mm-mm. Dan kenapa tamunya kali ini itu Ibu Leni? Ya, karena untuk Hero of the Month periode September kali ini, kebetulan Ibu Leni terpilih menjadi Hero of the Month periode September 2023 untuk Poltekkes Kemenkes Hemat. Kita ucapkan selamat dulu ya teman-teman ya. Oke, Alhamdulillah ini periode pertama dan Bu Leni berhasil mendapatkan predikat sebagai Hero of the Month. Dan ini merupakan voting dari suara terbanyak dari Poltekkes Medan. Bisa Oh, jadi mungkin voting ini tidak hanya dari lingkungan kerja kita, tapi bisa juga dari prodi lain, jurusan lain, atau dari direktur seperti itu kira-kira Bu. Oke baik, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol sama Ibu Leni, nanti kita akan coba sedikit jelaskan tentang apa sih Hero of the Month Ibu ya. Mungkin Bu Leni juga oke. kaget kali ini ya. Bener Pak. Heeh. Saya di luar dugaan seperti itu. Oke, oke, baik. Tidak Sebelum kita nyangka. jelasin, kita pengen dengar profil singkat dari ibunya langsung deh, teman-teman. Baik, Bu Leni, silakan. Baik, saya Leni Nenggolan. Saat ini diamanahkan sebagai Ketua Program Studi Kebidanan untuk D3 di Pematang Siantar. Dan sudah bekerja di Poltekkes Kemenkes Medan sejak tahun 2005 gitu 2005, Pak. wah, Sejak udah lama. 2005. Dan satu sisi saya bersyukur ternyata ada teman-teman yang saya tidak nyangka saya berada di situasi seperti ini atau di kondisi ini dapat ya penghargaan Apresiasi ya. apresiasi begitu ya Pak. Oke, Di luar dugaan saya sih sebenarnya ya baik. saya bersyukur untuk itu. Oke, baik. Jadi sedikit kita jelaskan ya, teman-teman. Jadi Hero of the Month ini sebenarnya adalah pengganti penghargaan. Jadi kalau dulunya ada penghargaan Bakti Husada, jadi nanti ini diganti menjadi yang pertama Hero of the Month, kemudian yang kedua itu ASN berprestasi. Kalau Oke. Hero of the Month ini dia diberikan per triwulan, jadi per periode ya, jadi sebulan setahun itu bisa Empat 4 kali kali ya. berarti ya Pak. Kebetulan ini baru dimulai di semester ini, jadi untuk periode September, berarti nanti di Desember ada lagi nih bakalan Hero of the Month kita gitu. Jadi Bu Leni terpilih menjadi Hero of the Month dan nanti di HKN di bulan November nanti kita akan pemilihan ASN berprestasi. Nah, kalau ASN berprestasi itu sebulan sekali, Bu. Oke. Oke, jadi dari kemarin yang kalau untuk penghargaan Bakti Husada itu kan 16 tahun, 32 tahun ya. Iya, Nah, kemarin nanti ini akan diganti menjadi Hero of the Month dan ASN berprestasi. Dan ASN berprestasi itu ada 3 kategori lagi. Yang pertama itu mhm, Inspiring Leader, yang mhm, kedua ada Future Leader, dan yang ketiga ada Best Innovator, oke. seperti itu. Jadi slotnya untuk Hero of the Month udah dikunci nih sama Bu Leni untuk yang periode September ya. Nah, kemudian selanjutnya apa sih yang dipilih orang-orang waktu untuk ngevote Hero of the Month? Nah, saya mau cerita sedikit juga nih Iya, Bu, izin nih Bu silakan ya. Nah, silakan Pak. jadi memang kalau untuk pemilihan Hero of the Month itu dia berbasisnya adalah budaya berakhlak. Oke. Ya, berakhlak itu sudah rame ya di mana-mana ya, di dunia ASN dan di dunia BUMN juga disebutkan akhlak ya. Ya. Nah, jadi memang diharapkannya kemarin itu kita semua sudah berbasis berakhlak. Nah, ini kita agak-agak buka contohnya nggak apa-apa Bu ya, Ya, berakhlak. Nah, yang ya. pertama adalah berorientasi pelayanan, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kemudian untuk yang berakhlak ini
diturunkan lagi nih Bu. Dari berakhlak itu dijabarkan menjadi 10 perilaku. Dari 10 perilaku itu kira-kira orang memilih kita memenuhi perilaku yang mana ini? Oh, Untuk begitu. dimasukkan kategori, oh ini nih, boleh nih masuk nih kategori ini. Gitu. Yang pertama itu ada kategori suka menolong, Oh, helpful. Nah, ya kan? Kemudian datang tepat waktu. Ini wajib ya, datang tepat waktu wajib. itu wajib ya. Kemudian mampu melaksanakan tugas sesuai arahan pimpinan. Nah, nggak boleh suka-suka ya Bu ya. Ya, ada aturan Oke, ya, Pak ya. ada Hmm. aturannya. Kemudian tidak memberikan pengaruh yang buruk. Nggak boleh toksik ya Bu. Enggak, Nggak boleh enggak. ya. Kemudian selanjutnya mampu bekerja sama dalam tim. Berarti nggak boleh kerja sendiri-sendiri ya Bu ya. Harus teamwork ya. Yes. Lebih bekerja sama itu lebih Kerja baik sama ya. hasilnya. Oke. Terus selanjutnya itu ada bersemangat dan cekatan. Wah, nggak boleh lesu-lesu nih kalau begini ya. Kemudian selanjutnya tidak melakukan perbuatan tercela. Wah, ini haram nih Bu ya, tidak boleh ya. Tidak boleh, tidak boleh. Kemudian suka berbagi pengetahuan atau sharing knowledge. Berarti apa yang kita dapat misalnya dari luar kita sharing juga berarti Supaya jadi di. manusia yang bermanfaat tentunya ya, Oke, Pak. betul. Karena sebaik-baiknya Manusia manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang bagi lain orang ya. lain. Wah, mantep nih. Kemudian selanjutnya tidak mengeluh terhadap beban tugas. Waduh, ngeluh kayaknya itu manusiawi ya Bu ya. Manusiawi, presentasinya harus Presentasinya diperkecil harus ya, Pak diperkecil ya. ya. Oke, tadi nggak apa-apa ya dikit-dikit ya Bu ya. Kemudian terakhir adalah senantiasa bersifat ramah. Nah, berarti harus ramah terus nih Bu ya. Waduh, agak berat nih sebenarnya Bu ya. Tapi memang kalau dari 10 ini sebenarnya tidak harus 10 kategori ini kita pilih Bu. Jadi Gitu minimal ya. 3 saja sudah boleh. Jadi misalnya saya nih pilih Bu Leni. Saya nanti milihnya 3 perilaku aja nggak apa-apa minimalnya. Kalau di bawah 3 Oke. saya nggak bisa lanjut. Jadi nanti seperti kita pilih 3 minimal 3 ya udah. Tapi kalau benar ada kandidatnya yang 10-10-nya kategorinya ada ya udah nggak apa-apa. Pilih semuanya di vote. Kira-kira Oke. seperti itu. Jadi ini bisa kita nanti aplikasikan juga untuk di Hero of the Month periode-periode Berikutnya selanjutnya ya, ya, berikutnya ya. Mudah-mudahan kita melihat lagi hero-hero yang bakal muncul ya di jurusan atau di prodi manapun di pasti ada, lingkungan politik pasti. Medan. Boleh nih saya mau nanya lagi nih. Jadi misalnya saya nih, saya pengen jadi hero of the month nih gitu. Kira-kira apa sih Bu tipsnya Bu? Ini udah kayak pemilihan caleg ya Bu ya kali ya, beda ya. Gitu ya, Pak ya. Nah, kira-kira gimana Bu Sebenarnya tipsnya? saya kaget juga, Pak, Mm-mm. kalau ternyata teman-teman memilih hal seperti ini. Iya. Maksudnya saya dapat penghargaan menurut saya ini. Artinya sebagai manusia bisa diterima oleh orang lain itu merupakan satu kesenangan dan itu yang terbaik karena kita makhluk sosial kan begitu ya, Pak ya. Jadi saya rasa mengalir emang sesuai dengan aturan yang ada aja yang kita lakukan, kemudian memanusiakan manusia. Bagaimana kita layak kita senang diperlakukan oleh orang lain, ya begitu aja kita lakukan, Pak. Oke. Kalau misalnya ada terhadap pelayanan mahasiswa atau teman-teman, kita pengennya kita dilayani cepat, kita juga melayani orang lain dengan cepat, begitu. Kemudian ketika ada teman-teman yang kita kan nggak selalu sehat, gitu ya Pak ya. Jadi ya kita memang menjadi orang yang pertama kalau bisa kebetulan saat ini diamanahkan sebagai kaprodi, tentunya punya peranan penting di dalam pendekatan kepada teman-teman juga sekalian. Sehingga kita merasakan kedekatan karena kalau kita jadi keluarga di prodi tersebut tentunya semuanya saya rasa akan berjalan dengan baik. Wah, luar biasa ya. Kayaknya agak sulit itu ya. Tapi Kita intinya kita upayakan ya Pak ya, upayakan kita ya. Kita upayakan ya Pak. menjadi diri sendiri ya, alami, tidak dibuat-buat Tidak ya, dibuat-buat memanusiakan tentunya. manusia. Bagaimana Mm-mm. kita pengen diperlakukan, kita perlakukan juga orang seperti itu. Iya Begitu ya, Bu Pak, ya. menurut saya seperti itu Pak. Oke, jadi bagi teman-teman nih ya, kalau mau kira-kira mendapatkan voting terbanyak, kira-kira bisa ditiru nih tips dari Ibu Leni ya kan? Karena ini baru pertama kali kan, bisa kita contoh nih sebagai acuan ya Bu ya. Semoga Pak Oke, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang oke. lain. Bu Leni, kira-kira ada nggak nih pesan-pesannya buat penonton kita, Oh gitu. podcast kita? Sebagai bukan pesan ya, Iya, tapi sharing-sharing sharing, saja. baik. Saya rasa untuk kehidupan yang lebih nyaman, ya kita melakukan apa adanya saja, Pak. Nggak pura-pura, apa adanya. Jadi sebagai pekerja yang memang bekerja dengan baik, sebagai anggota bekerja sebagai anggota yang baik.
saat ini diamanahkan untuk memimpin program studi yang kecil, ya kita syukuri begitu Pak. Jadi tidak ada kata tunggulah saya nanti baru bisa, enggak. Dimulai dari hal-hal yang kecil ke hal yang besar bisa kita lakukan dengan baik. Dimulai dari hal yang kecil, ya kan? 3M juga nih Bu ya. Begitu ya Pak. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang ya. Iya kan begitu ya Pak ya. Iya, mulai dari diri Sedini sendiri ya. mungkin. Benar. Baik teman-teman, luar biasa sekali ya pembahasan kita kali ini, singkat, padat dan jelas, mudah-mudahan memberikan manfaat ya Bu Leni ya, Amin. Semoga ya sebagai Pak. ASN yang berakhlak ya. Berakhlak. Gitu. Terima kasih Bu Leni atas kesempatannya jauh-jauh dari Siantar mau singgah di podcast Ngopi Sehat. Ngobrol Mudah-mudahan pintar, ngobrol Poltekkes pintar, Medan Poltekkes hebat. Medan hebat ya. Kita pakai tagline kita Bu Leni. Oke. Poltekkes Medan unggul, Unggul, kompetitif, kompetitif, profesional. profesional. Oke ya, bareng-bareng ya. Oke, siap Pak. Poltekkes Medan Unggul, kompetitif, kompetitif, profesional. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.